Halo geng, selamat datang di Teman Cerita. Ya mumpung bulan Ramadan nih, jadi mental kita nggak horor-horor banget. Perkara kan setan-setan lagi pada diikat nih. Jadi gaskan aja yuk, kita bawain cerita kali ini yang datang dari teman kita bernama Mira di Cirebon. Nah tapi kejadian yang dialami itu sekitar tahun 2018, waktu dia lagi pindah ke Bandung. Karena memang keterima di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Bandung sana. Pokoknya itu kampus image-nya kalau bisa sampai masuk orangnya udah pinter aja dah. Ya sombong banget tuh Mira. Mentang-mentang kita kagak lulus SNMPTN. Ya padahal Mira juga gak ngomong apa-apaan ya. Kita aja ngiri. Nah, karena jatuhnya dia sebagai anak rantau tuh di Bandung. Dia ngekos lah, gengs. Cuman kebetulan kos-kosan ini agak unik ya. Maksudnya bukan kayak kos-kosan yang kamarnya berjejer gitu satu-satu. Melainkan rumah biasa. Yang ditinggali sepasang suami istri. Yang udah cukup berumur gitu. Karena dipanggilnya juga oma sama opa. Tapi ini bukan opa-opa Korea ya. Ditambah karena anak-anak dari oma dan opa ini udah pada berkeluarga hidup sendiri-sendiri. Jadi bekas kamar-kamar mereka tuh disewa-sewain buat anak kos. Di dalam rumah itu cuma ada 3 kamar doang kok yang disewain. Dan kebetulan saat itu si Mira doang yang baru masuk sana. Sedangkan 2 kamar lainnya tuh masih kosong, gengs. Padahal rumahnya tuh bersih loh. Ya walaupun emang kelihatannya rumah jadul Bandung tuh gimana sih? Harganya juga murah. Makanya faktor utama si Mira mau di situ ya karena perkara budget. Tapi ya itu mungkin vibes-nya jadi kurang bebas. Soalnya kayak semacam ruang keluarga, ruang makan, dapur, itu sharing sama opa dan oma yang kayak agak sungkan gitu lah. Nah di awal-awal tapi semuanya baik-baik aja. Walaupun tadi vibes-nya rumah tua, tapi paling-paling si Mira ini ngerasa merinding-merinding disco tuh kalau udah malam aja. Perkara namanya nuansa malam di tempat baru kan emang suka bikin parno ya. Cuman maksudnya nggak ada hal yang aneh-aneh juga. Tiap hari kegiatan si Mira ini sebagai maba, mahasiswa baru, itu ya kehidupannya cuma dari kos, kampus gitu-gitu aja. Hingga suatu hari, si opa sama oma ini ceritanya bilang mau pergi nengok anak mereka yang tinggal di Sukabumi karena baru lahiran tuh. Jadi mau nengok cucu di sana sekitar kurang lebih 1 mingguan lah. Ya otomatis si Mira ini disuruh ya jagain rumah kan sendirian di situ. Gak ada siapa-siapa lagi, gengs. Ada sih yang bersih-bersih, tapi cuma semacam pagi datang sorenya pulang. Namanya Kang Arman. Gak tahu kenapa ya, sebelum-sebelumnya semenjak ada oma dan opa di rumah, mereka berdua ini kan jarang keluar ya, udah tua di rumah doang. Dan kalau siang tadi tuh suasananya tenang dan aman-aman aja. Kalau malam tiba, baru deh si Mira ini ngerasa sendirian gitu di dalam kamar. Tapi mohon maaf yang sebentar kita aus minum dulu ya. Aduh enak banget. Emang udah seger banget deh kalau abis minum jelly kolagen. Sekalian ganjal perut juga nih. Karena kan ini minuman jelly ya. Jadi abis buka tadi, kita nih sembari nunggu sahur begitu buat video dulu. Nah biar kagak lapar-lapar banget gitu nggak makan berat malam-malam, kita konsumsi jelly kolagen aja dulu. Apalagi ini mengandung vitamin C. Dan kolagen yang baik juga buat kesehatan tubuh, gengs. Bulan Ramadan begini penting banget loh. Bisa dapat asupan vitamin C. Terutama ya biar bisa kita kuat puasa seharian. Bentar kita minum lagi makan ya. Ah, seger. Ikan cucut, lanjut. Pokoknya semenjak oma sama opa tadi itu pergi, dari siang aja nih si Mira bawaannya udah kayak ngerasa kesepian dan parno banget sendirian di rumah. Dan kebetulan pada hari itu juga, Mira nih lagi datang bulan hari pertama. Jadi dia bolos kelas juga tuh, saking gak tahannya kram gitu perutnya katanya. Si Mira ke dapur nih, mau bikin teh anget. Pas lagi gitu nyeduh air panas, tiba-tiba kayak Mira denger suara nih dari belakang kayak ada cowok ngomong, "Teteh bikin apa?" Dikira kan itu Kang Arman ya. Jadi waktu ada suara itu si Mira spontan jawab, "Bikin teh, Kang." Tapi pas dia nengok, lah, kagak ada siapa-siapa. Oh, udah pergi kali si Kang Arman ke depan kali, dalam hati begitu ya. Masih nggak mikir apa-apaan tuh. Pas si Mira ini mau jalan ke kamar, itu kan dari dapur, posisinya harus ngelewatin ruang tengah dulu tuh baru bisa ke kamar. Nah, di ruang tengah itu ada sosok bapak-bapak yang kayak lagi duduk membelakangi Mira ngadep ke TV. Mira kaget ya, hah? Siapa nih bapak-bapak? Ditegur sama si Mira, gengs. Kayak, "Punten bapak saha teh." Pokoknya pakai logat Bandung gitu lah, kita kagak bisa ngomongnya ledek begini. Tapi yang jelas itu si Mira ngapain pakai acara negur. Nah, si sosok itu diem aja. Tahu-tahu dia berdiri terus pergi ke dalam kamar mandi. Di situ katanya Mira ngelihat beneran jelas kok sosoknya itu bapak-bapak. Bentukannya dari duduk, berdiri, jalan ke kamar mandi gitu. Kakinya juga napak, tapi ya diem aja gitu ditegur. Mira kayak bingung, ini siapa nih orang bisa masuk rumah? Apa ini mungkin salah satu dari 3 anaknya opa sama oma kali ya? Jadi oma sama opa ini emang punya 3 anak, gengs. Tapi kan udah pada keluar dari rumah tuh. Cuman posisinya Mira ya bingung aja. Dia kan cuma sebagai anak kosan yang tinggal di situ. Ini nggak tahu nih si bapak-bapak itu maling apa bagaimana. Ditungguin lah nih sama Mira sampai bapak-bapaknya keluar dari kamar mandi. Tapi tahu-tahu Kang Arman nih baru datang. Mau bersih-bersih kan ceritanya seperti biasa. Sama Mira ditegur, "Kang, tadi ada bapak-bapak itu masuk, siapa ya? Anaknya oma bukan itu?" Kang Arman kayak heran, "Hah? Di mana, Neng?" "Itu tadi dia duduk di sini terus berdiri jalan tuh ke kamar mandi, dia belum keluar-keluar sampai sekarang nih saya tungguin. Saya tanya tadi juga orangnya diam aja soalnya." Terus Kang Arman nanya lagi sambil nunjuk foto keluarganya oma dan opa, kayak nanya, "Ini, Neng, Kang Heru."
apa Kang Harry tadi tuh yang lihat? Jadi di situ ada foto keluarganya Oma, Opa, sama 3 anaknya gitu. Mira nyeletuk, bukan yang ini. Yang ini nih yang tengah, Kang. Tadi duduk di situ tuh orangnya ke kamar mandi tuh. Oh, ini anaknya Oma ya? Tapi Kang Arman kaget. Kayak, Neng, salah lihat kali. Nggak mungkin. Yang ini mah almarhum Kang Hendra. Udah meninggal lama itu, Neng. Si Mira langsung merinding kan. Tapi yang tadi saya lihat itu, Kang. Coba deh ketok tuh kamar mandinya. Tanya siapa, takutnya orang jahat. Ya udah, sama Kang Arman diketok nih kamar mandinya. Tapi nggak ada jawaban dari dalam. Pas mau coba dibuka, ternyata pintunya nggak dikunci nih. Dan di dalam kagak ada orang. Mira langsung kayak lemes. Lah, yang tadi gue lihat apa? Anjir. Mbak itu badan lagi ngilu-ngilu lagi dapat hari pertama. Perut sakit ditambah pala langsung mumet nih, cenut-cenut. Dari situ Mira langsung inisiatif. Minta teman kampusnya yang baru dia kenal buat nemenin nginep di situ. Sore-sore akhirnya datang nih 2 temannya Mira. Namanya Carmen sama Tasya. Mira saat itu nggak cerita alasan sebenarnya kenapa si Carmen sama Tasya ini diminta nemenin buat nginep. Si Mira bilangnya cuma sepi aja di rumah, kagak ada orang. Makanya minta temenin lah. Sekalian biar bisa girls time bareng. Yang mana mereka ini akhirnya nonton drakor maraton tuh. Sampai baru selesai sekitar jam 1 malam. Biasa deh kalau nonton kayak begitu, kan susah ya berhentinya ya. Tanggung 1 episode lagi lah. Penasaran tadi endingnya gantung soalnya. Sampai akhirnya mereka udah capek sendiri, matanya udah berkantong. Yaudah akhirnya mereka bersih-bersih tuh, gantian ke kamar mandi. Soalnya kamar mandinya cuma ada 1 emang di luar. Yang tadi dimasukin sama sosok bapak-bapak itu, ada sih 1 kamar mandi lagi. Tapi di dalam kamar tidurnya Oma sama Opa kan nggak sopan ya kalau masuk-masuk. Yaudah yang pertama ke dalam kamar mandi tuh yang namanya si Carmen. Mira sama Tasya itu ke dapur nih, bikin Indomie. Lapar mereka malam-malam, tapi baru sekitar 5 menitan. Tahu-tahu si Mira nih ngelihat si Carmen tuh lewat. Rambutnya masih basah gitu terus masuk ke dalam kamar. Ya karena dikira Carmen udah selesai ya, si Mira bilang ke Tasya, mau kamu duluan apa aku nih yang ke kamar mandi? Si Tasya bilang kamu duluan aja deh. Aku mau makan dulu nih, lapar. Ya udah dari situ si Mira ngambil anduk di jemuran deket dapur. Terus mau masuk kamar mandi dong. Tapi ternyata pas mau dibuka pintunya dikunci. Dan dari dalam si Carmen teriak, bentar sabar, kali ini aku belum selesai. Nah Mira kaget dong. Loh, Carmen kok masih di dalam? Terus tadi yang keluar kan Carmen. Siapa itu Carmennya? Langsung lari si Mira ngajak ke dalam kamar. Yang tadi dia ngeliat Carmen pergi ke dalam kamar konsolnya. Dan ternyata lagi-lagi pas ngeliat tuh nggak ada siapa-siapa di dalam kamar, kosong. Si Mira cengok kayak, ya kali kejadian lagi nih, ada teman-teman gua. Dia langsung ngibrit ke dapur nyamperin si Tasya. Si Tasya kayak cuma nyeletuk, loh kamu nggak jadi mandi? Dia belum tahu apa-apa nih soalnya. Masih sibuk aja ngeracik bumbu Indomie. Mira di situ diem aja nggak berani bilang apa-apaan. Takutnya nanti teman-temannya pada pulang, dia jadi sendirian. Sampai nggak beberapa lama, akhirnya Carmen beneran selesai mandi tuh dan gabung sama mereka tuh makan Indomie di meja makan. Sambil ngobrol-ngobrol si Carmen bilang, Mir, lu nggak serem apa kalau di sini sendirian? Gue tadi pas mandi aja ngerasa kayak merinding-merinding gimana gitu. Ya untung aja di luar ada lu berdua. Kalau gue beber sendirian mah gue ogah. Mira cuma dalam hati nih kayak ngebatin, nggak tahu aja tadi lu emang ada penampakan. Nah abis makan, Tasya ceritanya cuma cuci muka doang sama gosok gigi. Sementara Mira sama sekali nggak jadi ke kamar mandi, udah takut banget dia. Pokoknya Mira ini mau nempel terus aja lah sama 2 temennya ini. Sampai besok pagi gitu niatannya kan. Tapi pas mereka mau tidur, tahu-tahu kayak ada suara orang beres-beres gitu di luar. Kayak ada suara gelas tling-tling-tling, piring dicuci gitu. Terus kayak ada yang geser-geser bangku. Ya gimana sih, kayak ada yang beraktivitas lah. Tasya nyeletuk nih. Pada denger gak? Suara naon ya tante tuh Mir? Mira diem aja gitu. Mau jawab dia juga udah malas. Nggak tahu kan, mau bingung masa itu setan gitu. Kan nggak mungkin ya. Tasya yang ngerasa suara itu semacam suara yang nggak beres. Dengan sangat ngide gitu. Mau ngelihat kayak, ada apakah di luar sana? Tapi sama Mira langsung dibilang, udah nggak usah, itu paling si Kang Arman lagi bersih-bersih. Kunci aja pintunya, udah kita tidur. Mungkin karena dengar kalau ternyata tukang bersih-bersihnya itu laki-laki ya Kang Arman. Si Tasya nggak jadi keluar dan langsung malah kunci pintu. Karena kan takut nih cewek-cewek terus ada laki-laki. Padahal dalam hatinya si Mira nih, kagak mungkin itu Kang Arman. Jam 2 pagi bersih-bersih rumah. Orang Kang Arman aja udah pulang tadi jam 5 sore. Tiap hari juga pulangnya pasti jam 5 sore. Nggak mungkin jam 2 udah nongol buat bersih-bersih ngapain. Besokannya Tasya sama Carmen nih pulang kan. Karena mereka nggak bisa terus-terusan nemenin Mira di situ. Ya namanya juga punya agenda masing-masing ya. Jadi mau nggak mau, Mira memutuskan untuk menghadapi ketakutannya dia sendiri. Habis mau gimana? Teman Mira yang baru bisa diajak nginep ya cuma si Carmen sama Tasya, kenalnya mereka doang. Nah kan si Mira maba, jadi belum kenal banyak orang. Dari siang nih, Mira itu kayak nyetel semacam apa sih ayat-ayat kursi yang biasa kita setel ada di YouTube. Dan kebetulan pada siang itu pun nggak ada kejadian apa-apa. Kang Arman juga datang seperti biasa. Dan gelagatnya dia juga kayak normal-normal aja. Mira sempat iseng nanya nih ke Kang Arman, Kang, kemarin pulang jam berapa? Kali aja gitu jawabannya. Oh kemarin saya balik lagi Neng jam 2 pagi bersih-bersih gitu. Kan bisa bikin hati tenang gitu ya kalau jawabannya begitu. Oh berarti yang kemarin bersih-bersih jam 2 pagi beneran Kang Arman. Tapi si Akang ini jawabnya, ya jam 5 Neng seperti biasa. Dan jawaban itu bener gak diharapin sama si Mira. Hingga malamnya si Mira kembali sendirian tuh. TV di ruang tengah, dia nyala ini biar ada suara-suara. Dan HP-nya tadi itu juga masih nyetel. Kayak lantunan ayat-ayat gitulah. Sambil si Mira ini tuh makan tuh di meja makan deket dapur. Yang awalnya suaranya kan lumayan heboh tuh antara suara TV sama suara dari YouTube bentrok. Tahu-tahu sayup-sayup ini suara TV kok hilang ya? Jadi cuman suara dari YouTube doang yang kayak doa-doa murotal gitu, gengs. Mulai ngerasa kayak
Gak enak nih vibes-nya nih si Mira nih. Ngeceklah dia ke ruang tengah. Dan ternyata bener, TV-nya mati. Wah, kenapa nih tahu-tahu TV-nya mati? Pas si Mira ini masih di ruang tengah ngeliatin TV-nya mati, suara YouTube yang di meja makan itu juga mati. Langsung dia lari tuh balik ke meja makan, ngeliat HP-nya yang ditaruh di situ. Pas dilihat emang pasti yang buffering lah YouTube ya, sinyalnya tuh jelek. Jadi seketika itu suasana langsung hening, gengs. Nah, dari dalam kamar Oma, tahu-tahu pintunya kebuka sendiri. Mira langsung ngibrit masuk ke dalam kamar dan kunci pintu, terus dia tarik selimut. Dan lagi-lagi terdengar tuh suara kayak orang berberes di luar, jadi kayak ada aktivitas. Suara piring-piringnya kelantang. Terus ada yang kayak nutup rak, geser-geser kursi. Yang semua itu berusaha si Mira cuekin. Dan tutup mata aja, udah tidur aja deh. Tahu-tahu suara pintu kamar Mira diketok. Tak gitu. Mira langsung baca-baca doa dan gak lama suaranya hilang. Sampai baru azan subuh, Mira baru bisa tidur tenang tuh karena ngedenger ada suara azan. Sampai dia ketiduran kesiangan, telat masuk kampusnya. Karena nggak tenang nih tidurnya. Mira ngerasa kayak badannya tuh demam gak enak gitulah. Gak fit pokoknya. Tapi semenjak sakit tuh, si Mira jadi lebih berani. Karena ngerasanya kayak, ya ampun gue udah sampai sakit. Gara-gara dijailin gitu pada jahat banget lu. Sore harinya karena demam, si Mira ini istirahat buat tidur. Jendela juga dia buka tuh, biar angin nih masuk lah seger. Tahu-tahu dia kebangun, karena kayak merasanya menggigil. Yang ternyata selimutnya tuh jatuh ke lantai. Diambil lagi dong selimutnya, set gitu. Tapi tahu-tahu selimutnya tuh kayak ada narik lagi. Mira nih ngerasanya udah emosi nih. Ini gue udah sampai meriang, selimut mau diambil juga sampai gue menggigil nih. Akhirnya dia teriak. Udah tuh jangan ganggu, aing teh capek. Mana usil pisan, ganggu orang istirahat. Cicing siapa maneh? Nah abis dia teriak begitu, jendela kamarnya tuh kan tadi dibuka, langsung ketutup kayak ada angin. Prak gitu. Mira sempet kayak kaget, tapi bodo amat lah. Jadi kayak berasa berantem nih marah-marahan antara dia sama hantunya. Namun semenjak itu, suasana rumah beneran kembali jadi agak tenang tanpa adanya gangguan-gangguan lagi. Sampai Mira nih pulih kondisinya. Nah beberapa hari setelahnya, Mira sempat ke warung tuh deket kosannya buat beli gas. Gasnya habis. Sebenarnya biasanya ngurus gas kayak gitu si Oma ya. Cuma berhubung Oma ini lagi pergi dan Mira jadinya kagak bisa masak ya, kagak ada gas, jadi ya udah jalan sendiri aja lah. Pas sampai warung karena yang jaga ini kelihatan nggak ada, si Mira teriak-teriak kayak beli lah, biasalah kita begitu. Yang pada suka jajan di warung pasti pada relate. Si ibu-ibu pemilik warungnya keluar nih kayak, ya Neng, mau beli apa? Si Mira bilang dong, mau beli gas Bu, diantar bisa kan ya? Iya Neng bisa, tinggal di mana? Si Mira jelasin, ini saya yang ngekos di rumahnya Oma, yang di situ tuh di Pengkolan. Oh di situ bisa Neng, tapi tumben si Oma nggak telepon langsung. Jadi ternyata emang si ibunya ini udah kenal sama si Oma. Oh iya, Oma sama Opa emang lagi pergi Bu, makanya saya jalan sendiri ke sini. Ternyata si ibu-ibu warung ini tipe-tipe apa ya, mama rumpi. Nanya lagi dia, oh udah penuh ya kosan di situ Neng? Belum Bu, masih saya doang yang kos di situ. Tapi dengar begitu, muka pemilik warung itu berubah kayak, jadi Neng sendirian di situ selama Oma sama Opa pergi. Si Mira sebenarnya udah males ya. Kayak, ya udah sih gue cuma mau beli gas doang, ribet banget nanya-nanya mulu. Dijawab kayak seperlunya, iya Bu, tapi lusa katanya Oma udah balik kok. Wah, berani banget sih Neng ya. Emang perempuan kudu strong meneh. Yang udah-udah mah pada ciut itu. Anak saya aja tuh si Agus, kalau suruh nganter gas ke situ, nggak pernah mau. Katanya banyak setannya. Iya, wah ya. Orang-orang pada bilang, angker. Kita mah manusia harusnya nggak boleh takut. Kita derajatnya lebih tinggi daripada setan. Oma sama Opa juga nggak pernah kenapa-napa di sana. Orang-orang malah ngomongnya ada setan terus. Neng hebat nih, berani nih. Tapi si Mira denger begitu, bukannya semangat ya, malah tambah jiper. Jadi kayak, oh, emang tempat itu angker. Allahu Akbar, capek banget rasanya kalau begini. Makanya kita minum dulu aja lah ya. Duh, seger banget biar langsung semangat. Nah, kalau kalian mau beli jelly kolagen kayak gini, bisa langsung cari aja di Indomaret terdekat, geng. Karena jelly ini tersedia di Indomaret se-Indonesia. Ini minuman gak kaleng-kaleng loh, gengs. Bukan sekedar minuman manis-manis enak begitu. Tapi khasiatnya mengandung kolagen dan vitamin C. Tahu sendiri, kolagen itu kan fungsinya buat membangun tulang, gigi, sendi, otot, dan tendon juga. Pokoknya baik banget buat kesehatan, gengs. Ditambah bisa melembabkan kulit. Ditambah ada vitamin C-nya nih, sumber vitamin C. Yang mana bulan Ramadan kayak gini, penting banget kita nih mendapatkan asupan vitamin C buat menjaga daya tahan tubuh. Plus, kesehatan kulit juga. Jadi, minum jelly kolagen ini, selain memang baik untuk tubuh ya, kulit juga bisa lebih bagus lagi, gengs. Rasanya juga enak banget. Rasa anggur dan lemon, seger total, gengs. Udah gitu nih, kalian bisa dapetin tas holo glowing kayak gini dengan cara beli jelly 6 biji aja. Nah, pokoknya kalau kalian udah beli 6 piece jelly, itu struk pembelian dari Indomaret, kalian posting aja di IG story. Terus tag akun @jelly_id. Ini lucu banget tuh tasnya tuh. Kekinian, gengs. Sok atuh cepetan. Borong jelly di Indomaret terdekat ya. Tapi sayangnya si warung ibu itu nggak jualan jelly deh kayaknya. Jualnya kan tadi soalnya jual gas.
Nah pokoknya tadi abis si Mira dari warung si ibu, dia balik lagi kan ke kosan. Gak lama tukang gasnya tuh dateng tuh. Tapi mas-masnya yang nganterin nih. Yang nggak tahu itu si Agus anaknya ibu tadi yang dimaksud atau bukan. Ya Mira juga kagak peduli. Pokoknya pas si masnya itu lagi masang gas, Mira nih lagi keluar rumah nih ngangkat telepon. Karena kalau di dalam memang sinyalnya kurang bagus. Yang kemarin aja YouTube-nya jadi buffering kan. Nah pas lagi teleponan nih, si tukang gasnya keluar terus kayak udah mau naik motor gitu mau pergi. Dipanggil dong sama si Mira. Akang saya belum bayar ini. Buru-buru banget sih. Nih uangnya gitu. Mau dikasihkan sama si Mira. Soalnya PR aja kalau si tukangnya nih main pergi gitu lupa misalkan. Nanti Mira harus jalan lagi ke warung itu ngobrol sama si ibu-ibu. Tapi si tukangnya malah bilang, udah dibayar nih sama bapak di dalam. Mira diem ah. Bapak siapa? Yakin Kang? Iya udah nih. Tapi pas kayak, loh mana ya ngerokok-ngerokok kantong itu kagak ada duitnya. Si tukangnya jadi bingung. Dan ternyata bener aja kayak, kosong kantongnya. Panik kan tukangnya kayak, loh kok nggak ada? Tadi udah dimasukin di sini loh sama bapak yang di dalam tuh dikasih. Si Mira nih kayak udah ngerti nih. Akhirnya dia bilang, udah nih Akang nih saya yang bayar aja. Ini duit beneran nih, saya orang beneran juga. Makasih ya Kang. Ya udah diterima nih sama tukang gasnya terus dia jalan pulang. Ternyata pada saat itu, Mira lagi teleponan sama ibunya tuh di Cirebon. Lagi curhat cerita-cerita mengenai kejadian-kejadian aneh yang terjadi di kosan. Ibunya sih bilang, Mira nih nggak boleh takut. Tapi kalau emang udah nggak sanggup, nanti pas oma sama opa pulang, bilang aja mau pindah ke kos yang lebih deket sama kampus. Akhirnya lusa, oma sama opa ini beneran pulang. Sambil bawain oleh-oleh banyak banget buat si Mira nih. Mira sebenarnya pengen langsung cerita kejadian-kejadian aneh yang dialaminya. Tapi dia kayak masih sungkan dan nggak tega nih sama opa sama oma udah tua. Mana kamar kosannya udah pada kosong kan. Dan selama Mira di situ, dia diperlakuannya bener-bener baik banget. Sering dimasakin. Kadang juga sampai dianterin ke kampus kalau si opanya nih sekalian mau keluar. Jadi selain itu juga Mira nih bisa menghemat budget. Sama pokoknya, kalau oma sama opa ini di rumah, itu bener-bener nggak pernah ada kejadian apa-apa, gengs. Bener-bener adem ayem. Yang mana akhirnya Mira ini memutuskan untuk tetap stay di kosan itu sampai si Mira lulus tuh kemarin di tahun 2021. Ya sebenarnya ada sih beberapa kali opa sama oma ini pergi lagi ninggalin kosan Mira sendirian tuh. Tapi cuma sekitar ya bisa dihitung pakai jari lah kayak 4 kali dalam 3 tahun. Dan setiap ditinggal ya emang ada tuh kejadian-kejadian yang persis kayak yang kemarin-kemarin. Cuma konteksnya nih makin lama si Mira ini merasa makin berani karena dia menganggap kayak udah kayak rumah sendiri gitu loh. Apalagi oma sama opanya kan memperlakukan dia juga kayak anak. Sekarang aja setelah lulus Mira masih suka ngerasa kangen nih sama opa sama oma. Yang kabarnya sekarang ya berduaan aja di rumah itu. Soalnya akhir tahun 2020, Mira ini emang udah balik ke Cirebon. Kan kuliahnya jadi online tuh semenjak pandemi. Dan katanya sampai sekarang, ya kamar kosannya tuh belum ada yang isi. Masih gitu-gitu aja, gengs. Nah tadi cerita tentang Mira, sewaktu dia ngekos di Bandung. Yang Mira sendiri juga nggak tahu kenapa kosan itu lumayan banyak kejadian-kejadian anehnya dan banyak penampakan juga. Padahal oma sama opa tuh baik banget orangnya. Ya kalau kata orang-orang sana sih, emang dasar wilayahnya aja itu yang di tempat ngumpul para setan. Ya mungkin dulunya itu tanah bekas kuburan zaman Belanda begitu kali ya. Atau emang wilayah hantu aja yang nggak ada yang tahu sih. Yang jelas selama kita merasa nggak ganggu dan bener-bener aja sih jangan mau ditinggal sama setan. Apalagi kayak di rumah sendiri begitu kan. Yang bayar listrik kita, yang bayar air kita, masa ya yang dibully kita juga. Nah buat kalian yang mau berbagi cerita-cerita, bisa langsung email ke di bawah ini ya. Thank you semua yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.